selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Batita. Berjumpa lagi dengan Kak Sari, dengan Kak Juli yang hari ini akan mengajak adik-adik untuk beribadah di hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sepertinya luar biasa ya. Coba Kak Sari mau lihat yang ganteng, yang cantik. Wah, luar biasa. Sudah mandi, sudah rapi, dan sudah siap untuk beribadah dengan mama papanya. Oke, baik kalau gitu Kak Sari mau ajak adik-adik Kak Sari mau undang adik-adik dan mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Tapi lagu ini sambil pakai ada gerakannya loh. Kita mau bangkit berdiri yuk, kita mau lihat di luar rumah kita, di jendela itu gimana cuacanya. Kalau cuacanya terang berarti luar biasa, Tuhan kasih sukacita dengan matahari yang terbit bersinar. Tapi kalau hari ini cuacanya mendung atau hujan, tidak apa-apa. Tetap Tuhan kasih hari yang luar biasa dengan hujan. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita kan untuk beribadah. Oke, apapun cuacanya, kita tetap mau bersyukur dan bersukacita. Kak Sari mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Ya, kita sudah bernyanyi bersama-sama dengan baik. Kita mau berdoa. Kak Sari mau mengajak adik-adik lipat tangannya. Jari-jarinya mana? Ya, ke-10 jari dilipat sama-sama. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersama mama dan papa kami untuk siap beribadah. Tuhan tolong kami, pimpin kami dan berkati kami agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kembali kita menyanyikan satu lagu lagi. Wah, selalu bersuka cita ya dalam ibadah setiap minggunya adik-adik ya. Kembali Kak Sari mengajak adik-adik juga kita mau mengangkat sebuah lagu. Lagu ini berjudul Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Ya, kalau jadi kupu-kupu gimana terbangnya? Ya, pintar. Kalau jadi gajah gimana? Ya, seperti ini ya belalainya ya. Kalau jadi ikan gimana? Wah, berenang seperti ini. Oke, kita mau mengangkat pujian Andai Ku Jadi Kupu-Kupu bersama mama dan papa sambil dengan gerakan ya. Yuk kita bangkit berdiri. Andai ku jadi kupu-kupu.
Ya adik-adik, kita akan mendengarkan Fotum dan Salam. Kita boleh duduk tenang dengan rapi. Kita akan mendengarkan Fotum dan Salam dari Kak Juli. Silakan Kak Juli. Selamat Minggu adik-adik. Kita akan memasuki ibadah hari Minggu ini. Semuanya siap-siap, kita akan melipat tangan bersama. Kita memasuki Fotum dan Salam. Ibadah kelas batita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Yesus Kristus, anaknya yang sudah menebus dosa kita. Dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Wah, sampai akhirnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Karena Kak Juli akan menceritakan tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita angkat pujian Ku Buka Alkitab. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Juli yang menyampaikan, berkati adik-adik kami di rumah yang mendengarkan, agar kami semua boleh menjadi pendengar yang baik, sehingga kami mampu melakukannya dengan baik dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama adik-adik. Buat mama dan papa di rumah, silahkan mengikuti dengan membuka Alkitab. Bahan kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14. Kak Juli akan bacakan, adik-adik menyimak dari rumah. Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negara itu baik. Di sana ada damar, berdoalah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua yaitu Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Nah, adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama cerita dari Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Adik-adik, ceritanya tadi adalah tentang sungai yang ada di Taman Eden. Adik-adik masih ingat?
Taman Eden adalah taman yang diciptakan Tuhan menjadi tempat manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, di taman itu tadi diceritakan ada 4 sungai yang mengelilingi Taman Eden. Apa tadi nama sungainya? Kita lihat kembali ya. Ada nama sungainya yaitu Sungai Pison. Nah, kemudian yang kedua sungai apa? Sungai Gihon. Ketiga adalah Sungai Tigris. Dan keempat adalah Sungai Efrat. Nah, adik-adik, sungai inilah yang memenuhi dan mengaliri seluruh tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden. Sehingga tanaman yang di sana menjadi tanaman yang baik dan subur. Hari ini kenapa sih kita membicarakan tentang sungai ya atau air? Karena hari ini kita mau bercerita tentang air. Apa cerita kita hari ini? Tentang air. Adik-adik, tahu nggak air itu seperti apa yang baik? Nah, air yang baik itu adalah air yang bentuknya jernih. Jadi kalau kita lihat ataupun kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Nih adik-adik, airnya jernih dan air ini bagus dan sehat untuk diminum. Nah, itu air yang bersih. Apalagi sih adik-adik fungsi air selain untuk diminum? Ada fungsinya untuk mencuci piring. Siapa yang pernah lihat mamanya di rumah mencuci piring? Pasti harus ada air. Kemudian buat apa lagi? Untuk cuci pakaian. Nah, kalau tidak ada air adik-adik, pakaian kita tidak akan bersih untuk dicuci. Kemudian apa lagi? Air itu juga yang kita pakai setiap hari kalau kita mandi. Nah, adik-adik suka mandi kan? Ya, ada yang mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Itu menggunakan air. Air yang seperti apa? Air yang bersih. Karena kalau airnya tidak bersih, maka tubuh kita tidak akan bersih dari kotoran, tapi tetap kotor. Karena sepanjang hari kita sudah beraktivitas dan berkeringat. Nah, jadi hari ini kita diajari untuk mengkonsumsi ataupun minum air yang bersih seperti ini. Jangan suka minum air yang berwarna ya adik-adik. Seperti apa? Seperti soft drink. Nah, ada yang suka minum Coca-Cola kan? Ada yang suka minum Fanta, teh botol. Sekali-sekali boleh. Tapi secara kesehatan itu tidak baik. Makanya minuman yang seperti itu tidak baik dikonsumsi untuk jangka waktu yang sering, tapi boleh sekali-sekali. Yang sehat adalah minuman yang bersih seperti ini. Jadi adik-adik supaya air yang bersih seperti ini ada dan selalu terawat di tengah-tengah muka bumi ini, kita harus menjaganya. Bagaimana menjaganya? Wah adik-adik, siapa yang di rumah kalau habis mencuci tangan, kerannya tidak dimatikan, airnya ngocor terus, akhirnya pasokan airnya menjadi berkurang. Jadi orang tua ataupun mama yang suka memasak pagi-pagi suka airnya kecil. Karena apa? Karena pasokan airnya kurang. Karena itu kita harus hemat juga menggunakan air. Jangan boros-boros. Yang mandi juga jangan suka mandinya boros-boros. Sehingga satu orang kalau mau mandi, dia mandi 1 bak penuh. Wah, itu juga tidak menjaga kelestarian air. Nah, jadi itu cerita kita hari ini adik-adik. Supaya kita semuanya menjaga dan memelihara air, sehingga air itu yang menjadi kebutuhan pokok kita tetap terjaga. Ingat selalu ya adik-adik, minum air putih yang bersih seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tetap
sehat. Firman Tuhan sampai di sini, kita sama-sama menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini mengajari kami untuk menjaga dan memelihara terutama air yang menjadi kebutuhan kami setiap hari. Agar ketika kami membutuhkannya, kami memakainya secukupnya. Sehingga air ini boleh berlangsung untuk orang-orang yang akan datang yang terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami senantiasa sehingga kami menjadi anak-anak yang memelihara ciptaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Allah memelihara kita dan alam semesta, termasuk memberikan kita air yang sehat. Kita angkat pujian respon kita dengan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, kita akan memasuki doa sapaan. Masih ingat kan bagaimana sikap berdoa? Nah, sebelum berdoa kita bernyanyi dulu. Mana jari-jarinya? Ada? Ya, kita akan bernyanyi ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, lipat tangan. Mari kita berdoa. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mengikuti ibadah melalui YouTube KKR GBKP Tangerang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapa, saat ini kami berdoa secara khusus buat seluruh adik-adik KKR, terutama kelas Batita yang hari ini mengikuti ibadah. Bapa, terima kasih untuk mereka yang mendampingi, baik mama, papa, ataupun mungkin baby sister yang menjaga dan menemani mereka. Biarlah semasa usia mereka masih kecil dan muda, mereka tetap diajari oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami pada saat ini yang masih berada dalam pandemi COVID. Bapa, kami selalu diingatkan, biarlah kami patuh dengan segala protokol yang diajarkan dan disampaikan oleh pemerintah kepada kami. Sehingga kami semuanya boleh terhindar dari bahaya virus ini. Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka tetap bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Karena itu Engkau yang memberkati mereka. Siapapun mereka Bapak, mulai dari Bapak Presiden kami sampai kepada Bapak RT RW yang ada di tengah-tengah komplek tempat kami tinggal. Bapak, kami juga berdoa supaya adik-adik kami semua diberikan selalu semangat dan sukacita. Sehingga ketika dia bersukacita, imun tubuhnya akan selalu terjaga dengan baik. Bapak, kami juga berdoa buat mama dan papa, Engkau memberikan mereka selalu kesehatan dan memberikan mereka rezeki melalui pekerjaan mereka. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami boleh senantiasa terpenuhi. Terima kasih Bapak. Banyak yang kami mau minta, tapi kami mengingat orang-orang yang saat ini mungkin sedang terpapar penyakit pandemi COVID ini. Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Biarlah mereka dikuatkan, disembuhkan, dan pulih seperti sedia kala. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akhiri doa ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tangannya tetap dilipat, kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak berharap adik-adik semua tetap sukacita, tetap semangat. Kak Juli dan Kak Sari pamit dari hadapan adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Salam sehat selalu.